Halo guys, welcome back to my YouTube channel, yaitu di Razor. Jadi kali ini gua bakal ngadain segmen, yaitu mendengarkan curhatan-curhatan dari followers aku di Instagram. Jadi aku tadi udah ngadain pertanyaan nih di Instastory tentang cerita-cerita followers aku yang dikhianatin sama pacarnya, atau yang lebih tepat kita sering dengar itu selingkuh. Langsung aja guys, yang pertama nih udah aku pilih sekitar 5 atau 6 orang gitu kan tentang ceritanya. Jadi yang pertama, katanya nggak boleh itu, jangan di spill namanya. Nah, aku langsung aja ceritain ya. Yang pertama yaitu, Kak, dulu pernah aku pacaran sama cowok yang selalu jaga penampilan dan aurat aku. Woi, keren juga nih cowok ya. Kurang lebih 1 tahun 4 bulan. Lama juga pacarannya. Selama pacaran sih baik-baik aja. Dia selalu kayak perhatian sama aku, selalu kayak ngejagain aku. Sampai akhirnya di hubungan yang ke 1 tahun 2 bulan, dia mulai berubah, kayak cuek, gak perhatian lagi, selalu gak sabar, dan suka ngilang-ngilang gak jelas. Dan setiap malam minggu dia pasti ngilang, gak bisa dihubungin sama sekali. Malam minggu guys. Dan sampai akhirnya di hubungan yang memasuki ke 1 tahun yang ke-4 bulan, aku baru tahu kalau ternyata selama ini dia itu udah sering mabuk-mabukan ke klub malam. Klub malam nih guys. Dan yang paling parahnya lagi, dia selingkuh sama perempuan yang, maaf kata, perempuan bayaran. Wah, parah juga nih cowok. Ya namanya juga dunia malam guys. Jadi yang selama ini dia suka ngilang pas malam minggu, ya itu karena dia lagi selingkuh dan di hotel sama perempuan bayarannya. Alamak. Selama 2 bulan saya dikhianatin dengan cara seperti itu. Itu cerita sih sad banget menurut gua. Kenapa sad banget ya? Karena di sisi lain itu cowok udah bela-belain untuk tutupin aurat pacarnya gitu kan. Terus dia kalau untuk enak-enaknya nih, biar dia nggak ngerusak ceweknya, dia pergi sama perempuan bayaran di malam minggu. Yaitu tepen di klub malam. Ya namanya juga klub malam guys. Klub malam itu pasti godanya pasti ke arah-arah yang begitu sih. Pulang-pulang dari klub malam pasti nanti bungkus-bungkus lawan jenis. Abis itu ya udah di hotel. Tapi bagi kalian yang gimana ya, kalau pengen kayak gitu mending gak usah pacaran deh. Udah tahu kan toxic kayak gitu, berarti itu cowok bener-bener ingin nafsu doang gitu. Mungkin ya niatnya baik untuk ngejaga diri lu gitu sebagai pacarnya, karena udah lama kan dia nggak mau, ibaratkannya pertahankan inti, perbanyak cabang gitu guys. Paham lah kalian sampai situ kan? Ya udah, yang kedua itu dari ini kalau ini boleh kayaknya sih gua tulis namanya ya. Syakira Erila 2 kali itu namanya. Gini Kak, kata dia, kebetulan kemarin lusa aku diajak nih sama temen aku malam mingguan. Lah waktu sampai di kafe, tiba-tiba temanku laki-laki keluar kafe, katanya sih toilet mau BAB gitu. Padahal belum aja mulai makan, waktu disamperin ke toilet, orangnya nggak ada gitu. Kemana tuh dia? Ketika dicari keluar, ketemunya dia selingkuh sama orang lain. Dan orang lainnya itu ternyata temennya sendiri. Dan dari situ mereka mutusin untuk putus. Yang cowoknya malah iya-iyain aja, dan selingkuhannya malah ngetawain. Parah ya kalau kayak gini mah. Waktu temanku ngambek ninggalin kafenya, malah temanku jatuh di depan kafe. Malu-maluin sumpah. Iyalah, kalau misalnya udah kayak gitu kan udah kesel gitu kan. Kadang pergerakan badan kita juga kalau ngambek itu udah nggak jelas gitu kan. Jalan sedikit terus jatuh, wajar itu. Tapi emang sih malu juga. Tapi itu cowok kurang ajar banget menurut gua sih. Soalnya kenapa? Dia udah jelas pergi sama ceweknya ke kafe gitu kan. Setibanya di kafe dia pura-pura ke toilet, BAB. Nah setelah BAB ternyata dia nggak ke toilet, malah ketemu selingkuhannya. Gua kalau sebagai di posisi ceweknya emang parah banget sih emang. Kalau gue jujur guys, lebih baik gue ditampar keras-keras daripada gue diselingkuhin atau sakit hati gitu. Karena sakit hati itu bener-bener, berat banget guys. Serius. Kurang lebih begitulah kalau untuk cerita yang kedua ini ya. Gue langsung aja next ke cerita yang ketiga.
Oh, ini dari temen lama gua guys, yaitu Bianca Putri. Nah, ini dia bilang gua curhat di sini aja ya, panjang soalnya. Tadi kan gua suruh di pertanyaan Instagram gitu kan guys. Tapi dia langsung nge-DM aja karena terlalu panjang nih ceritanya. Dulu gua pernah pacaran sama seseorang. Dia orang Lampung kata dia. Lumayan jauh ya. Gua orang Jakarta. Memang hubungan gua udah toksik banget setiap gua berantem. Dia selalu lari ke mantannya. Kalau udah berhubungan sama mantan mah berat guys. Dan suatu hari gue lagi marahan dan gue susulin dia ke Lampung sendirian. Ngeri banget nih cewek ya. Singkat cerita, pas gue sampai kosannya, kebetulan subuh dan pintu kosannya kebuka sedikit nih. Gak tunggu lama langsung gue dobrak pintunya. Ternyata dia lagi video call sama mantannya. Kalian jangan pikiran aneh-aneh ya. Dia masih video call kok. Dia video call sama mantannya itu dong. Dan detik itu juga gue langsung balik. Sumpah menurut gue itu konyol banget dan gue goblok banget katanya. Ini teman gue bener-bener gila banget sih kalau udah bucin. Dia nyamperin cowoknya dari Jakarta ke Lampung gitu. Kalau ke Lampung ngelewatin laut kan, itu kan dari Jakarta. Lampung kan itu udah termasuk Sumatera guys. Keren sih. Tapi setibanya di sana dengan harap-harap bahagia itu untuk ketemu sama dia, ternyata tuh cowok malah video call sama mantannya. Rasanya perih banget pasti. Gua tahu banget itu perasaan temen gua kayak gimana. Gua pun sebagai sebagai orang yang udah pernah pacaran ya. Kalau misalnya ketemu cewek gua kayak gitu video call, udah capek-capek nih kita samperin jauh-jauh gitu dari kota kita ke kota mereka, ke kotanya dia. Tapi dianya tiba-tiba di sana kayak merasa kita nih terhianati gitu guys. Ya udah langsung putar balik, mau subuh kayak mau tengah malam kayak gimana cara mau kabur aja pokoknya. Yang sabar ya Bianca ya. Udahlah guys, gua nggak mau cerita panjang-panjang ntar temen gua marah. Yaudah next ke cerita keempat ini. Yang keempat yaitu Cantika Jesselyn Menova Kusoy. Ini dia bilang gini ya, Kak, padahal mau nongkrong nih, tapi kata doi dia sakit. Akhirnya nongkrong sama temen aku. Jadi ini si cewek kayaknya langsung pergi nongkrongnya sama temennya. Doinya karena lagi sakit gitu guys. Temen aku mau ngenalin pacar barunya. Pas di cafe yang mau kita ketemuan, ketemu doi dong di sana. Ternyata pacarnya temen aku itu pacarnya aku sendiri. Pacarnya dia sendiri dong yang mau dikenalin ke dia. Aku di situ gak malah nangis, tambah malah ngakak soalnya temen aku bertengkar di depan aku. Akhirnya aku mutusin dia dan temen aku mutusin dia juga. Dia langsung balik pulang sambil nangis. Gimana mau ngakak, mereka bertengkarnya sambil teriak-teriak. Gue di sana diam dan malu dong. Jujur lu sebenarnya ngakak itu untuk nutupin rasa sakit hati lo sendiri pastinya. Karena pertama posisi lu pasti dibohongin, terus tiba-tiba temen lu dengan excitednya pengen ngenalin pacar barunya gitu guys. Tapi ternyata pacar barunya itu doi kita sendiri. Wadaw. Gak habis pikir gua. Sakit banget itu. Lu pasti pura-pura ketawa doang. Bagi lu yang nonton nih cerita lu sendiri nih, gua jamin lu sakit hati pasti. Karena kalau gua di posisi kayak gitu, anjir, pasti pasangannya gua marah-marahin banget loh. Nggak tahu siapa yang mau disalahin gitu. Nggak mungkin kan teman kita yang tiba-tiba mau ngenalin pacar barunya yang kita marahin, karena dia nggak notabene dia nggak tahu apa-apa tentang hubungan kita sebelumnya, siapa pacar kita segala macam. Ya udah guys, skip lah ceritanya, gue ya kesel gue. Nih langsung yang kelima ya, yaitu Fatmawati Top. Ya udah guys, ini langsung ke ceritanya ya. Kak, aku ada cerita nih, kata dia. Jadi kan ada tetangga aku yang selingkuh, perempuannya. Terus ketahuan sama suaminya. Setelah itu perempuan itu dibunuh sama si suaminya karena si perempuannya itu selingkuh. Akibat dari perselingkuhan. Kalian tahu gak sih, bener-bener kalau udah hati yang disakitin itu parah loh guys. Itu yang bisa kena itu mental sama psikis kita. Kenapa? Apalagi udah menikah loh. Lu udah janji sama Tuhan, lu udah janji bakal bareng dia, lu udah memilih dia sebagai pasangan hidup lu. Tapi kenapa bisa-bisanya lu nyelingkuhin dan lu ceweknya lagi yang selingkuhin? Gimana gak amarah tuh cowoknya? Gimana gak amarah seorang suami gitu, seorang yang dia cintai, yang dia kasihi,
yang dia udah memilih untuk hidup selamanya bareng dia, tapi malah mengkhianati dia. Gue sebagai cowok juga bakal pasti sakit hati. Cuman kalau udah bunuh itu gimana ya? Emang sih emang nggak boleh. Emang itu udah melanggar aturan banget lah, udah melanggar batas. Karena pembunuhan apapun itu gak boleh, kecuali hukum-hukum yang ada di Islam yang lain gitu. Tapi kalau untuk soal perselingkuhannya, gue bisa mewajarkan sih hati seorang cowok kalau misalnya dikhianatin, apalagi kalau udah menikah. Ya udah guys, kita next ke cerita terakhir ya. Boleh gak sih gue ngomongin orangnya? Entar deh di akhir gue ngomongin orangnya siapa. Nih kata dia mau cerita nih, kata dia. Jadi aku punya mantan yang bikin trauma dan baik banget sama cowok. Jadi dia gara-gara mantannya ini trauma dan nggak mau lagi sama cowok itu. Mau belok kayaknya nih. Jadi dia pernah dulunya ketahuan selingkuh 3 kali, tapi aku maafin karena sayang. Dan selanjutnya dia pamit ke Surabaya, pamitnya sama Indra. Taunya Indri. Dia pamit ke Surabaya, pamitnya sama Indra. Taunya Indri. Dan seminggu mereka di sana tidur bareng. Akhirnya dia jelasin dan alasannya karena buat memenuhi keadaan ekonomi si cowok. Oh, I see. Mungkin selingkuhannya ini good fulus ini kayaknya si ceweknya. By the way, ini cewek selingkuhannya tante-tante girang. Kakak. And then dia minta waktu seminggu buat nyelesain hubungannya sama si tante-tante itu. Bisa-bisanya minta izin sama pacar sendiri untuk nyelesain hubungan sama selingkuhannya. Seminggu lagi. Tapi when udah seminggu dia gak ada kejelasan dan ternyata masih berlanjut sampai detik ini sama tante-tante yang katanya cuma mau ngambil duitnya doang. Dah lah, bye Max, saingannya tante-tante girang. Maaf ya gue ngakak. Gue tahu itu perasaan lo sedih banget pasti. Kasihan, sayangnya ke duitnya bukan ke orangnya. Iya sih. Tapi gak tahu juga karena kan kadang gini. Kalau misalnya kita udah diibaratkan, walaupun itu tante-tante segala macam, dalam artian mungkin umurnya 28 atau 29 ya kayaknya. Dan dia memiliki uang gitu kan. Terus dia ngasih terus ke si cowok kita aja. Maksud itu kan si cewek nih, anggap nih posisi cewek kepada cowok lu gitu kan. Dia ngasih duit ke cowok lu dan cowok lu memberi kenyamanan ke dia. Dan seiring berjalannya waktu, kenyamanan antara mereka tuh bisa terbangun juga deh. Walaupun emang awalnya dia cinta sama itu tante karena duit doang. Tapi gara-gara lama-kelamaan itu bisa berubah jadi kenyamanan satu sama lain, guys. Setelah nyaman itu tiba, ya lu mau bagaimanapun dengan keadaan lu yang mungkin enggak sama kayak tante itu yang bisa ngasih ekonomi si cowok lu itu, ya pasti si cowok lu lebih milih tante-tante itu karena dia udah lama kan juga sama itu tante-tante di sama lama bareng, maksudnya tinggal bareng gitu kan. Terus duitnya terpenuhi dan dia udah nyaman banget sama tuh tante, ya lu pasti bakal kalah saing sih. But ya sudahlah, kalau cowok kayak gitu lu pertahanin juga gak bakal berubah-berubah. Itu lu bisa ambil logika lu nih, logika lu bisa dijalanin. Dia aja cari duit bukan dari hasil kerja kerasnya sendiri, dia cari duit dengan tante-tante. Lu mau mempertahanin cowok kayak gitu? Think ya, karena cowok kayak gitu gak pantas dipertahanin. Bener, cowok kayak gitu gak pantas dipertahanin. Karena gimana ya, kalau misalnya lu udah nikah nih, amin-aminnya lu nikah sama cowok yang begituan, terus anak lu butuh makan segala macem, lu rela emang suami lu cari duit sama tante-tante karena dia emang udah gak terbiasa, dia udah terbiasa dapat duit enak gitu? Jangan, gue saranin jangan, jauhi banget cowok-cowok yang kayak begitu. Karena cowok-cowok yang bergantung kepada ceweknya itu sampah. Cowok yang bergantung kepada perempuannya itu sampah. Gue jelasin lagi, itu sampah banget. Karena kenapa? Karena seharusnya cowok itu harus punya effort lebih, harus kerja lebih sebagai kepala keluarga, sebagai orang yang mencari nafkah. Karena emang itu tugasnya cowok. Mau bagaimanapun, mau nggak ada alasan, emang harus cowok tuh harus jadi tulang punggung keluarga dan harus mencari nafkah. Mencari nafkah dengan halal harusnya. Gak mungkin kan cari nafkah dengan cara haram untuk anak-anaknya. Mending hidup sederhana, cari duit yang bisa menghidupkan diri lu aja dan keluarga lu
dengan lumayan daripada hidup mewah tapi dengan duit haram. Gue terbawa suasana nih guys dalam bercerita tentang cerita-cerita kalian, karena jujur hampir dalam semua cerita yang kalian kirimin ke gue itu gue pernah ngerasain semua. Makanya gue enak membawakannya. Kenapa? Karena gue pernah ngalamin kejadian-kejadian tersebut walau belum bersuami atau belum suami istri gitu guys. Yo guys, mungkin itulah akhir dari konten gue yang kali ini guys. Kapan-kapan gue bakal ngadain lagi yang kayak gini. Bukan kapan-kapan sih, kalau misalnya ini konten menarik bagi kalian tentang apa kayak besok next selanjutnya, kalian bisa saranin di kolom komentar. Nah, gue bakal lanjutin lagi kayak gini. Kita bakal sharing-sharing lagi segala macem, dan gue bakal seling-selingin dengan prank-prank yang bakal menarik juga. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe video gue. Dan jangan lupa share video gue ke teman-teman kalian agar video gue bisa ditonton sama teman-teman kalian. Oke? Ya mungkin segitu dulu guys. Maybe that's all from me. Forgive me for every my mistake. Thank you for your attention all. And the final word, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.